believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu?
Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Fadil, Apa? udah istirahat? Sudah. Sudah jajan belum? Sudah. Nah, kira-kira Fadil tahu tidak kenapa Fadil dipanggil sama Bu Mel ke sini? Tahu. Kenapa? Karena makan saat di jam pelajaran. Fadil, makan itu adalah kebutuhan manusia. Bu Mel juga kalau lapar pasti makan. Tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk kita makan. Kalau makan pada saat jam pelajaran itu boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Nah, Fadil, Ibu ingin tahu Fadil kenapa tadi makan pada saat jam pelajaran? Karena tidak sarapan. Tidak sarapan. Memang tadi malam tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9. Untuk besok-besok supaya Fadil tidak makan pada saat jam pelajaran, berarti Fadil harus Sarapan. sarapan dulu. Nah, Fadil, Ibu ingin tanya, Fadil masih ingat tidak keyakinan kelas yang ada di kelas kita apa saja? Masih ingat? Masih. Coba apa saja? Disiplin, jujur, datang tepat waktu, dan tidak makan saat di jam pelajaran. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau Fadil tadi makan pada saat jam pelajaran, berarti Fadil itu mematuhi keyakinan kelas tidak? Tidak. Tidak. Ibu tidak akan menghakimi Fadil, Ibu tidak akan menyalahkan Fadil ya. Tetapi Ibu akan mencarikan solusi untuk Fadil supaya Fadil tidak makan lagi pada saat jam pelajaran. Hal yang harus Fadil perbaiki supaya Fadil tidak makan pada saat jam pelajaran apa saja? 1, Sarapan. 2. Tidur lebih awal. Nah, Ibu mau tanya, kapan Fadil tidak akan makan pada saat jam pelajaran lagi? Mau mulai kapan? Nanti. Nanti kapan? Besok hari Bes- Senin. Besok. Benar besok? Benar. Yakin? Fadil, Ibu itu ingin Fadil jadi anak yang selalu mematuhi aturan ya. Ingin Fadil menjadi anak yang pintar, bertanggung jawab dan disiplin. Fadil bisa melakukannya? Bisa. Dulu. Fadil bisa? Bisa. Besok tidak akan makan lagi di kelas? Bisa. Bisa berubah? Bisa. Tidak makan lagi di kelas? Ya. Oke, terima kasih Fadil. Sama. Iya, dadah. Ibu ada Halo Inara. Udah istirahat belum? Udah jajan? Udah. Nah, Inara tahu tidak kenapa Bu Mel panggil ke sini? Tahu tidak? Kenapa? Tanpa bilang dulu ke Cahyuni. Inara, tadi Ibu lihat kalau Inara mengambil pensil Cahyuni dan Cahyuni marah, betul? Betul. Nah, kira-kira kalau ngambil barang orang lain tanpa izin itu perbuatan benar apa salah? Salah. Salah ya. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Bunga juga sama pernah berbuat salah ya Inara. Termasuk tadi ketika Inara meminjam pensil Cahyuni tanpa izin, tanpa bilang dulu. Tapi kita harus harus izin dulu. Nah, di sini Ibu tidak akan menghakimi Inara dan Ibu tidak akan menyalahkan Inara, tapi Bu Mel mau membantu Inara untuk mencarikan solusi supaya Inara kalau mau pinjam barang ke orang lain itu harus izin dulu. Inara, Ibu mau tanya kenapa tadi Inara
pinjam pensil ke Cahyuni tanpa izin. Kenapa? Karena gak bawa pensil. Terus? Pensilnya ada di rumah. Terus? Terus Inara lupa gak membereskan pensil dalam tas. Lupa. Terus tadi malam tidur jam berapa? 9. Jam 9. Nah, tadi Cahyuni marah tidak ketika Inara meminjam pensil tanpa izin Cahyuni? Marah tidak? Marah. Nah, sekarang ibu tanya, untuk memperbaiki kesalahan Inara, bagaimana caranya? 1. Menyiapkan alat-alat tulis sebelum tidur. 2. Tidur yang terlalu malam. Iya, betul. Jadi Inara nanti sebelum tidur harus menyiapkan dulu alat tulis, ya, pensil, penghapus, buku dimasukkan dulu ke dalam tas. Terus tidurnya jangan terlalu malam supaya tidak bangun kesiangan. Supaya tidak bangun Kesiangan. iya, tidak. Nah, sekarang ibu tanya Inara, masih ingat tidak keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Masih. Apa saja keyakinan kelas? Jujur. Terus? Disiplin. Terus? Meminjam barang orang lain, izin dulu. Nah, Inara yakin kalau jujur perbuatan baik? Yakin. Yakin. Nah, kira-kira Inara kapan mau memperbaiki kesalahan Inara? Besok. Yakin besok? Yakin. Benar. 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 Nah, Inara, ibu itu hanya ingin Inara itu menjadi anak yang mempunyai kepribadian yang lebih baik lagi, anak yang jujur, disiplin, ya, dan patuh aturan. Bisa? Bisa. Bisa. Terima kasih. Halo, nama saya Idana Subarno. Saya senang Bu Mel sudah mencarikan solusi buat saya. Dadah.